menjadi pribadi yang menang dari dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, berikan keberanian dari Engkau, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, shalom buat saudara yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara gimana kabarnya pagi hari ini? Walaupun saudara pakai masker, coba berikan senyum kanan kiri saudara ya. Haleluya. Saya yakin yang ibu-ibu, yang wanita pagi hari ini terlihat cantik semua. Bapak-bapak kaum pria terlihat ganteng semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul, beribadah di tempat ini ya, dalam keadaan sehat, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan yang melimpah. Itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Dan kita pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang bangkitlah hai umatku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, bulan ini, bulan November ini kita belajar tentang bangkitlah hai umatku. Tuhan ingin kita semuanya bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari dunia yang semakin hari semakin gelap. Dunia yang semakin hari semakin ya mencekam, semakin menakutkan, semakin tidak karuan. Tetapi umat Tuhan selalu harus terus bangkit dan semangat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau baca di dalam Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saya pagi hari ini melanjutkan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak David dengan poin yang pertama ya. Kita awali dengan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat pertama dan ayat yang kedua dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah hai umatku, biarlah terangmu bercahaya agar dilihat oleh semua bangsa. Karena kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Kegelapan yang kelam akan meliputi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Tetapi kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Sehingga terangmu menjadi nyata. Dengan terjemahan ya Alkitab saudara, terjemahan baru di dalam pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini pagi hari ini bahkan terkhususnya bulan ini datang untuk kita semua. Ya, kita mau belajar menjadi umat Tuhan yang harus bangkit dari dunia yang kelam. Kita sudah tahu bagaimana latar belakang dari kitab Yesaya ini, ya. Dari kitab Yesaya ini ditujukan atau ya kitab nubuatan untuk bangsa Israel, di mana pada waktu itu mereka merasa terancam, mereka merasa takut, mereka merasa gentar terhadap satu bangsa, yaitu bangsa Asyur yang mengancam kehidupan mereka. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang menjadi permasalahan atau ancaman yang terbesar. Yang menjadi ancaman terbesar kehancuran bangsa Israel adalah dosa dan kejahatan mereka terhadap Tuhan. Nah saudaraku, firman ini datang untuk bangsa Israel pada waktu itu dinubuatkan. Ternyata ya dinubuatkan pada waktu itu 150 tahun yang akan datang baru terjadi. Ya, dan firman Tuhan tergenapi kepada bangsa Israel. Di mana pasal yang ke-60 ini adalah bagian yang ketiga dari kitab Yesaya. Di mana kitab ini atau surat ayat ini datang pada waktu bangsa Israel melihat bangsanya atau tanah kelahirannya itu, bangsanya ya, kerajaannya, tanah yang dia bangga-banggakan hancur lebur. Tembok-temboknya runtuh, ya.
Tanah yang awalnya subur menjadi tanah yang hitam, tanah yang tandus, tanah yang mati. Artinya apa saudara? Kalau tanah sudah tidak bisa menghasilkan apapun, itu artinya tanah itu menjadi tanah yang mati, tanah yang tidak ada kehidupan. Dan itu sangat mengancam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi firman ini datang untuk bangsa Israel. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kehidupannya yang gelap, yang kelam, Tuhan tetap memberikan cahaya pengharapan untuk bangsa Israel. Dan ayat ini diberikan untuk bangsa Israel ketika mereka di dalam keadaan yang kelam. Di dalam keadaan yang gelap. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itu artinya bahwa meskipun keadaan tidak memungkinkan untuk hidup, keadaan tidak memungkinkan untuk bernafas, keadaan tidak memungkinkan ada suatu mujizat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tetap memberikan pengharapan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kemudian alasan mengapa harus bangkit. Alasan mengapa bangsa Israel ini harus bangkit dari segala keterpurukan, kekelaman, kegelapan. Ya. Karena kemuliaan Tuhan itu akan memancar ke atasmu. Dan karena kegelapan yang kelam akan meliputi seluruh bumi. Oleh sebab itu bangsa Israel itu harus bangkit. Bangsa Israel tidak boleh terus-menerus terpuruk. Bangsa Israel tidak boleh terus-menerus meratapi nasib mereka, tidak. Tetapi Tuhan ingin bangsa, umat kesayangannya Allah itu bangkit. Dan pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak David, ya, 3 minggu yang akan datang mulai hari ini, gereja akan membimbing jemaat Tuhan bagaimana langkah yang konkret supaya umat Tuhan itu bangkit. Amin. Yang pertama, langkah konkret supaya umat Tuhan itu bangkit. Saudara, seperti yang firman Tuhan katakan, ya, bumi ini akan diliputi oleh kekelaman. Kita sudah mengetahui kabar-kabar yang tersiar di media sosial. Tahun yang akan datang itu bukan tahun yang enak. Tahun yang wow, gilang gemilang. Tetapi tahun yang penuh dengan ketakutan, ya, kesengsaraan, kekelaman, penderitaan. Ya, bahkan minggu yang lalu Pak David sudah menyampaikan 10.000 orang itu terancam PHK. Terancam tidak mendapatkan penghasilan. Tetapi bagaimana umat Tuhan pagi hari ini yang hadir dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini, bagaimana kita menyikapi semua itu? Apakah kita menyikapi semuanya itu dengan ya sudah pasrah dengan keadaan? Ataukah umat Tuhan menyikapi semuanya itu dengan rencana Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita? Poin yang pertama, langkah konkret supaya umat Tuhan bangkit yaitu bertobat secara radikal. Pagi hari ini kita akan belajar tentang poin yang pertama. Umat Tuhan harus bertobat secara radikal. Kalau umat Tuhan mau bangkit dari segala keterpurukan, jika umat Tuhan mau bangkit dari segala kekelaman dunia yang gelap, umat Tuhan harus bertobat. Katakan bertobat. Saudara, khotbah yang tidak disukai oleh jemaat itu ada 3. Yang pertama itu adalah khotbah perpuluhan. Pendetone wis ngomong khotbah perpuluhan iki halah iki duit meneh. Pendetone iki apa kurang duit apa piye gitu. Yang kedua itu khotbah penginjilan. Penginjilan kuwi tugasnya pendeta, ora usah disampaikan jemaat. Gitu kan? Yang ketiga itu adalah khotbah pertobatan. Pagi hari ini saudara mau satru saya nggak apa-apa ya.
Mau nggak nyapa saya nggak apa-apa. Saudaraku, firman ini datang untuk kita semua. Amin. Firman ini datang untuk saya dan saudara. Bagaimana kita bisa bangkit dari dunia yang penuh dengan kegelapan ini? Kita semua harus bertobat secara radikal. Seperti firman Tuhan yang turun, yang disampaikan kepada umat Tuhan. Kita mau baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu, baru terjemahan yang baru. Ya, Yesaya pasal 59 ayat yang ke-9. Bertobat karena segala kejahatan itulah maka kamu tidak menerima berkat-berkat Allah. Keadilan dan kebenaran menjauh dari kamu. Tuhan tidak menghukum orang-orang yang menyakiti kamu. Jangan heran jika kamu berada dalam kegelapan, meskipun kamu mengharap terang. Jangan heran jika kamu berjalan dalam kesuraman. Di terjemahan yang baru, ayat yang ke-9, pasal yang ke-59, demikian firman Tuhan. Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu waktu itu ya, pada pasal ini, umat Tuhan berada di dalam masa yang sulit. Masa yang sukar, di mana mereka melihat tanahnya tandus. Mereka melihat bangsanya runtuh, semua menjadi kebanggaannya, kekokohannya, kesombongannya itu musnah. Ya. Dan dia mau melihat bagaimana Allah berbicara kepada dia. Dan dia mengatakan demikian, sebab keadilan itu jauh daripada kami. Dan kebenaran itu tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah ingin umat Israel itu bertobat secara radikal. Apakah pertobatan radikal itu? Ya, pertobatan radikal itu adalah sikap yang serius dalam mengurus dosa. Pertobatan yang radikal itu, kalau radikal itu artinya kan garis keras ya kan. Di dalam pertobatan kita juga demikian, kita harus garis keras. Kita nggak ada kompromi yang namanya dosa. Sikap yang serius dalam mengurus dosa. Tidak main-main ya. Pertobatan radikal itu harus betul-betul membereskan dosanya terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak kompromi dengan dosa, katakan amin. Jika di dunia ini kita masih bisa berbuat dosa, ayo kita belajar untuk kita radikal terhadap dosa. Kita garis keras, katakan tidak dengan dosa. Jika dosa itu masih meliputi kehidupan kita, ayo kita urus betul-betul dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita melihat, saya mengajak saudara kita lihat di dalam pasal yang pertama, ya. Di pengantar kitab Yesaya itu Allah sudah menyatakan dosa-dosanya umat Tuhan. Pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan 2 ayat ini saja. Yesaya pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan anak lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Yang mengatakan demikian itu bukan pribadi Yesaya sendiri, tetapi Allah yang berbicara kepada Yesaya supaya apa?
firman itu disampaikan kepada umat kesayangannya Allah. Allah ingin umat Tuhan itu bertobat. Karena kejahatan umat Israel, kejahatannya, dosanya. Sehingga umat Israel itu disebut seperti manusia Sodom dan Gomora. Sebaiknya mereka itu dimusnahkan seperti Sodom dan Gomora karena dosa dan kejahatan mereka. Ya. Terlebih lagi di dalam pasal yang ke-59, di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ya. Karena waktu itu firman ini adalah bagian yang ketiga di mana bangsa Israel sudah kembali ke tanah mereka. Dia melihat keadaan yang begitu mengerikan. Inilah firman Tuhan kepadanya. Tuhan membukakan segala dosa-dosanya dan Tuhan ingin kembali umat Tuhan bertobat. 59 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita mulai ayat yang pertama dulu ya, Mas. Ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Pasal 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa saudara? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebutkan kecurangan. Dan seterusnya nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Bagaimana kejahatannya umat Israel terhadap Tuhannya. Ya. Secara manusiawi, secara lahiriah, umat Tuhan selalu datang kepada Tuhan. Ya. Secara lahiriah, mereka selalu memberikan korban, persembahan. Selalu menyembah kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di pasal yang pertama, Tuhan mengatakan jangan lagi engkau mempersembahkan korbanmu kepadaku. Aku jijik melihat engkau. Aku tidak mau lagi melihat engkau karena perbuatanmu. Mereka datang kepada Tuhan, tetapi setelah mereka datang kepada Tuhan, mereka kembali melakukan dosa. Ya. Sebelum mereka mengalami kejatuhan, mengalami kehidupan yang kelam. Yang menjadi ketakutan mereka itu bukan dosanya. Yang menjadi ketakutan, kegentaran mereka itu bukan dosanya. Tetapi mereka malah takut kepada bangsa Asyur yang akan menyerang mereka. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang menjadi ancaman besar. Ya, di ayat yang ke-59 itu jelas Allah mengatakan sesungguhnya, sebenarnya, sejatinipun, ya kan? Seperti itu kan? Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Nah saudaraku, kita sering mendapatkan firman ayat ini, betul? Ya, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat ini disampaikan oleh pemberita firman Tuhan. Mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tangan Tuhan selalu menolong. Telinga Tuhan selalu mendengar doa kita. Ya, amin buat kita semua. Tetapi sudahkah kita belajar bagaimana proses kehidupannya bangsa Israel? Dosa dan kejahatannya bangsa Israel. Kejatuhannya bangsa Israel. Sehingga mereka betul-betul dalam keadaan minus, tidak ada harapan. Di tengah-tengah tidak ada harapan itu Allah memberikan cahaya yang begitu luar biasa. Allah memberikan pengharapan supaya apa? Umat Tuhan bangkit. Langkah yang konkret yang pagi hari ini kita belajar. Umat Tuhan harus bertobat.
Poin pertama ini tidak mengenakkan untuk kita semua. Kalau Allah tidak kompromi dengan dosa, ada loh yang kompromi dengan dosa. Siapa? Saudara tahu? Siapa yang kompromi dengan dosa? Hanya satu pribadi yang kompromi dengan dosa, yaitu iblis. Kalau kita masih terus yang menggeluti dosa itu, kita tahu tidak mau membereskan, kita tidak mau mengurus dosa itu, artinya kita itu mitranya iblis, bukan mitranya Allah. Ya. Israel gagal dalam pertobatan yang radikal meskipun telah dibuang ke Babel. Sebetulnya Allah itu memiliki tujuan ketika Israel itu dibuang ke Babel, itu sebenarnya Allah memiliki tujuan loh. Ya, artinya apa toh? Setiap proses yang Tuhan berikan kepada umatnya, Tuhan itu punya rencana buat umatnya. Rencana yang penuh dengan pengharapan, rencana yang baik. Sebenarnya apa tujuannya Allah itu? Supaya umat Tuhan bertobat, menyadari kesalahannya. Bangsa Israel dibuang ke Babel, tujuannya Allah itu supaya mereka introspeksi diri. Tetapi apa yang terjadi itu tidak merubah hati mereka. Tuhan berpihak kepada orang yang mau bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kita belajar. Setiap hari terus kita belajar, kita mau beresi segala dosa dan kesalahan kita. Segala dosa dan kejahatan kita. Ya, saya tidak mau mengajak saudara mengingat masa lalu, enggak. Masa lalu kita sudah diampuni oleh Tuhan, katakan amin. Segala dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan, kita menjadi pribadi yang baru. Karena kita percaya kepada Yesus. Kita menghidupi perjalanan yang baru dengan Tuhan. Jangan cinta dosa. Bagaimana caranya kita bereskan dosa kita kepada Tuhan? Ya, 1 Yohanes 1 di dalam perjanjian baru sangat konkret sekali bagaimana kita membereskan dosa kita kepada Allah. Yaitu mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Ya, kita akui segala dosa kita. Pertanyaannya sekarang, dosa apa yang masih kita pelihara? Ya, dosa apa yang masih kita cintai saat ini? Ayo kita bereskan kepada Tuhan. Saudara yang pagi hari ini datang dengan suami istri, bereskan dosamu dengan suami istri. Ya, bereskan dosamu antara orang tua dan anak. Bereskan dosamu antara anak dan orang tua. Bereskan dosamu antara dirimu dan sesamamu. Caranya gimana? Akui dosamu, datang kepada dia. Ya, kadang-kadang kan seperti ini, suami istri ya seperti saya dan suami kan ya gitu. Gengsi, long de sing keliru kok gini kon minta maaf, ya kan? Kan seperti itu. Coba pagi hari ini kita bereskan. Bereskan segala dosa kita di hadapan pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Ya. Sesama kita. Datang kepada dia. Katakan aku minta maaf kepadamu. Harus ada bukti konkret. Gak bisa kita katakan, ah ya sudahlah. Kan Tuhan sudah mengampuni. Hubunganku dengan dia biarlah Tuhan yang tahu. Apakah cukup seperti itu? Kalau seperti itu, jangan salahkan orang jika orang itu menghakimi diri kita. Karena tidak ada langkah yang konkret. Kita memberesi dosa kita sendiri. Itu artinya kita belum bertobat secara radikal. Ya, wajar nggak kalau suami istri itu bertengkar? Pak Sri? Pak Sri di sini saya lihat ya Pak Hari. Pak Hari. Pak Hari saya adanya di hatinya Pak Sri tapi di pikirannya Pak Hari. Gitu ya. Pak Hari, normal nggak suami istri itu bertengkar? Normal, betul ya Pak Sri ya? Mbak Suci? Yang habis bulan madu katanya Pak David minggu yang lalu. Honeymoon terus ya. Sama saya juga gitu honeymoon terus. Iya toh. Ya. Mak, hari ini honeymoon besok berantem. Ya wajar. Saya juga seperti itu dengan Pak David. Kadang sering sekali gak akan hanya kadang. Berbeda pendapat, ini itu dan sebagainya. Habis itu ya berpelukan kayak
Teletubbies. Maafin aku ya, Ma. Bar kuwi jatahe ditambah ya. Gitu. Ya. Maafin aku ya, Ma. Maafin aku juga ya, Pak, nangis, dedesan. Itu kan indah, gitu. Dengan saudara seiman kita, dengan sesama kita, gengsi kita mengatakan maaf ya, saya minta maaf ya. Dengan anak, kita gengsi mengatakan, maafin mama ya, gitu. Maaf ya, gengsi mengatakan demikian. Berarti kita belum serius untuk memberesi segala dosa dan kesalahan kita. Ya, akui kesalahan kita. Di antara kita itu tidak ada yang kuat. Kita perlu terus belajar untuk mengurus segala dosa dan kesalahan kita. Kita bukan manusia yang sempurna. Ya, kita di dalam proses kesempurnaan itu. Karena kita masih ada dalam dunia ini. Akui kesalahan kita. Ya, kepada siapa kita sekarang bersalah? Datang kepada Dia, rangkul, peluk. Ya, kalau sesama jenis cium dia. Gak boleh selain jenis cium, hanya suami istri yang boleh. Katakan maafkan saya. Tuhan Yesus memberkatimu. Sehingga apa? Orang di sekitar juga melihat bahwa kita memiliki langkah yang konkret. Kita mau mengurus, kita mau membereskan segala kesalahan kita kepada orang lain. Pulang dari gereja, saudara ke rumah, masuk kamar, pelukan suami istri ya. Mau Pak Hari? Iya, Bu Hari siap-siap dipeluk ya. Iya. Oh, gitu ya kan. Ya. Maafin aku ya, Ma. Maafin aku ya, Mbok, gitu ya, enggak masalah. Panggilan cinta apa yang kau berikan kepada suami istrimu? Peluk dia, katakan maafin aku ya. Aku minta maaf ya. Walaupun sesok berantem meneh, ya ora apa-apa. Pelukan meneh. Sesok berantem meneh, pelukan meneh. Sesok uring-uringan meneh, pelukan meneh, ya toh? Kan indah gitu, mendino gor, peluk gitu. Saya pengen seperti itu sebenarnya saudara. Sebenarnya kayaknya yang pengen itu bukan saudara, saya kayak yang pengen. Gitu ya kan. Saudara, yuk kita belajar untuk memberesi segala kesalahan kita. Sekali lagi, kita bukan manusia yang kuat. Kita semua lemah. Tetapi ayo kita belajar memberesi segala kesalahan kita. Kita urus segala kesalahan kita. Kita urus dosa kita karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam relasi, ya. Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa ke depan bukan kondisi yang gampang, tetapi bagaimana sikap kita terhadap kondisi yang sulit itu, ya. Dunia menawarkan hal-hal yang mudah, ya. Dunia menawarkan, iblis menawarkan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita di dalam kesulitan, iblis menawarkan kemudahan. Ayo kamu bisa seperti ini, kamu bisa lobby sana, kamu bisa lobby sini ya. Kamu bisa lakukan ini, ayo dekati dia dan sebagainya. Lakukan ini, lakukan itu. Ingat, jika itu tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan lakukan itu. Jika Tuhan mengizinkan kita masuk ke Babel, tanah pembuangan, dan kita kembali ke tanah kita dengan keadaan yang tidak mudah, kita mau koreksi diri kita minta ampun kepada Tuhan, kita nikmati proses itu. Meskipun proses itu tidak mudah, setiap pribadi kita memiliki tanah tersendiri, kita memiliki proses tersendiri, kita mau bereskan diri kita dengan Tuhan, ya. Tuhan datang sebagai penebus Israel. Di ayat yang ke-20 pasal yang ke-59, Tuhan akan datang sebagai penebus bagi mereka di Sion yang telah meninggalkan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, terjemahan baru mengatakan bahwa dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang adil untuk kita semua, katakan amin. Jika kehidupan masa lalu kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita yang belum mengenal Allah,
kita yang belum mengenal kebenaran, kita yang belum mengenal firman. Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Apalagi sekarang. Terlebih sekarang saudara, ya. Kalau kita datang kepada Dia dengan segenap hati, ketulusan hati, kita minta ampun kepada Dia. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Demikianlah firman yang disampaikan oleh umat Israel. Ya, Tuhan akan datang sebagai penebus bagi mereka di Sion yang telah meninggalkan dosa. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita jika kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Amin. Kesimpulan firman Tuhan di poin pertama ini, jika kita ingin bangkit dari segala kegelapan, dari kekelaman, dari keterpurukan, pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua adalah bertobat dari segala dosa dan kejahatan. Karena ingat, Allah tidak kompromi dengan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia penuh cinta kepada kita semua. Sebesar apapun dosa kita kepada Dia, Tuhan akan mengampuni kita semua. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Kita akan naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Bangkit berdiri, kita naikkan kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur.
kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Dia. Ampuni kami yang manusia yang penuh dosa ini Tuhan. Ampuni kesalahanku. Ampuni dosaku Tuhan. Karena kami tahu itu yang menghambat berkat-Mu turun atas kami. Kami mau bertobat secara radikal di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak mau kompromi dengan dosa Tuhan. Tuntun langkah kehidupan kami. Ampuni kami jika kami belum bisa bersyukur. Ampuni kami jika kami masih menggerutu. Kami masih menuntut Engkau Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami jika kami masih melakukan dosa-dosa di belakang Engkau Tuhan. Ampuni mulut kami. Ampuni pikiran kami. Ampuni tangan kami yang masih melakukan dosa. Karena kami mau bangkit dari segala keterpurukan. Kami mau menjemput terang itu Tuhan. Kami mau menjemput terang itu karena itu adalah janji firman-Mu atas kami. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mohon untuk Bapak Sri Sugiarso akan memimpin kita di dalam doa. Amin. Karena Engkau mengasihi kepada kami ya Tuhan. Engkau menegur kami. Karena Engkau rindu Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau menegur kami Tuhan, supaya kehidupan kami semakin indah, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami, tubuh roh dan jiwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu, dan kiranya Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan, akan memulihkan setiap hati kami. Dan pagi ini Tuhan, teguran-Mu keras kepada kami, supaya kami boleh bertobat secara radikal. Itu yang Kau inginkan, karena Tuhan juga memberikan janji kepada kami, Engkau akan memberikan terang-Mu itu atas kehidupan kami Tuhan. Kehidupan kami ke depan akan semakin luar biasa, karena Engkau ada atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk merespon firman-Mu dengan benar pagi ini. Kami mau merubah hidup kami yang belum berkenan di hadapan-Mu. Kami mau merubah Tuhan hati kami yang belum berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan ada setiap kami ya Tuhan.
karena kami masih banyak kekurangan di dalam Kau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi banyak orang ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sadar masih banyak hal yang belum kami lakukan dengan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami, bawa kami untuk hidup lebih baik dalam Kau ya Tuhan. Teguran-Mu Tuhan membawa kami, membangun kami, supaya hidup kami semakin baik, semakin indah, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai pelayanan semakin luar biasa, untuk membangun kami jemaat-Mu, semakin berkenan juga di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan sebagai pengajar, sebagai pendidik, dimanapun hamba-Mu berada, belum berkat Tuhan, bagi banyak orang nama Tuhan juga dipermuliakan senantiasa. Dan kami yang sudah mendengarkan firman pagi ini ya Tuhan Yesus, terus perbarui hati kami, perbarui jiwa kami Tuhan Yesus. Kami itu Tuhan Yesus belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Kami itu Tuhan Yesus, hidup kami boleh menjadi terang, boleh bercahaya setiap saat, setiap waktu Tuhan, karena itu yang Kau kehendaki atas kehidupan kami, sehingga kami boleh memancarkan Tuhan kasih yang daripada Tuhan itu benar-benar untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu, bukan saja kami menjadi pendengar, namun mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Hari ini adalah minggu yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan persembahan khusus untuk renovasi atau pembangunan gereja. Bapak Sigit akan pimpin pujian untuk persembahan khusus pagi ini. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Jadwal ibadah sepekan, hari Selasa ibadah Komisi Wanita pukul 18, pujian dipimpin Ibu Endang, firman Allah akan disampaikan Ibu Yanti. Hari Rabu ibadah Komisi Pria pukul 18.30, pujian dipimpin Bapak Sigit, firman Allah akan disampaikan Bapak Wahyu. Kamis ibadah Beston pukul 18, tempat di keluarga Bapak Tridoyo, pujian dipimpin Bapak Pujo, firman Allah akan disampaikan Bapak Andi. Hari Sabtu ibadah pemuda dan remaja pukul 19, pujian dipimpin Saudari Marcela, kreativitas. Minggu ibadah sekolah minggu pukul 7 pagi, dilanjut dengan ibadah yang pertama pukul 9 pagi. Firman Allah akan disampaikan Ibu Pendeta Elizabeth Cornelia. Pujian dipimpin Bapak Pujo, singer Ibu Esra dan Saudari Malini, LCD Saudara Andri, Aser keluarga Bapak Warso, kolektan Ibu Wawa dan Ibu Sumirah, soundman Bapak Tanaka, doa syafaat Ibu Wahyu, tamborin Saudari Marcela, Saudari Vero dan Saudari Kesia, security Bapak Iswahyudi. Ibadah yang kedua pukul 17,
Firman Allah akan disampaikan Ibu Pendeta Elizabeth Cornelia. Pujian dipimpin Saudara Daniel, singer Bapak Valentinus dan Ibu Desi, LCD Saudara Deron, Aser keluarga Bapak Trianto, kolektan Ibu Iren dan Ibu Endang, soundman Bapak Tanaka, doa syafaat Bapak Andi Herawan, tamborin Saudari Putri dan Saudari Korina, security Bapak Edinoya. Ya, terima kasih. Pokok doa hari berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk jemaat GBS LCD Karangpandan, berdoa untuk pelayanan Ibu Gembala, Bapak David, Ibu Lastri, beserta seluruh staf penggembalaan di tempat ini kita doakan. Dan terus kita berdoa untuk Natal yang tinggal beberapa hari ini, supaya Natal boleh menjadi kesaksian nama Tuhan yang dipermuliakan. Persembahan khusus untuk renovasi atau pembangunan pagi ini terkumpul Rp1.365.000. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap persembahan Bapak, Ibu, Saudara. Dan saatnya kita akan akhiri ibadah raya pagi hari ini. Mohon sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara bisa bangkit berdiri. Kita pujikan pujian besar anugerah-Mu dan berdoa syafaat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus, pagi ini kami merasakan lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan terus memacu kepada kami untuk kami bangkit, untuk menjadi terang. Bahkan Tuhan kami rindu Tuhan, terang-Mu terus bercahaya atas setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, ampuni setiap hal, setiap kelakuan kami, tingkah laku kami yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, dan kami rindu Tuhan Yesus, Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, supaya terang-Mu Tuhan nyata Tuhan bagi setiap orang Tuhan yang bertemu dengan kami, dan pada akhirnya nama Tuhan juga dipermuliakan senantiasa Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami bawa seluruh permasalahan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk Bapak Mulyadi Tuhan, untuk pemulaan Ibu Untari, Bapak Wahono, Ibu Darsi Tuhan, untuk Mbah Koncang Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Misila Tuhan Yesus. Kami bawa mereka dalam tangan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan untuk Bapak Marwanto Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga Engkau jamah Tuhan, tensinya normal kembali karena pertolongan Tuhan atas anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan untuk setiap kami. Bahkan yang sedang bermasalah Tuhan, apapun yang dipermasalahan kami Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Baik itu masalah pekerjaan, Tuhan akan tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat merindukan pekerjaan. Tuhan buka jalan untuk setiap kami, sehingga Tuhan kami boleh hidup berkelimpahan berkat, karena Tuhan yang sediakan itu semuanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang bersekolah Tuhan, baik SD, SMP, SMA yang kuliah. Kiranya Tuhan masa depan mereka kami taruh semua dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus merindukan momongan, Tuhan juga akan buka jalan. Jamah lain setiap anak-anak-Mu Tuhan merindukan momongan, dan keturunan ilahi itu menjadi bagian dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan selalu ada atas setiap kami yang saat ini sedang membuka usaha. Tuhan juga berkati kami semuanya. Ya Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan kami ya Tuhan, baik yang bertani, yang berladang, yang wira swasta, yang pegawai negeri, yang pensiunan, yang sekolah, yang kuliah. Kiranya Tuhan semuanya kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencukupkan setiap apa yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berikan roh yang setia Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan.
Bahkan kami boleh senantiasa bersemangat Tuhan di dalam peribadatan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami, ekonomi bangsa kami, sosial politik, semuanya dipulihkan ya Tuhan, karena pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Ya Tuhan, hikmat menyertai seluruh pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil Tuhan boleh membawa kami, bangsa Indonesia Tuhan, semakin maju, hidup di dalam kesejahteraan yang daripada Tuhan, karena Engkau yang memberkati bangsa ini ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk TNI Polri Tuhan, yang saat ini sedang bertugas Tuhan di daerah konflik, perlindungan Tuhan juga selalu ada atas mereka, sehingga Tuhan ketika mereka menjaga keamanan NKRI terus ada damai sejahtera, karena Tuhan yang menyertai mereka. Kami juga rindu Tuhan Yesus, Tuhan melawat bangsa kami, ini Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kami rindu Tuhan Yesus, hujan pertobatan atas di atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan campur tangan Tuhan. Daerah-daerah yang belum terjamah oleh firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Kau dengan kekuatan daripada Roh Kudus sendiri Tuhan, akan Tuhan terjadi hujan pertobatan yang luar biasa atas bangsa ini ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami rindu kota Karangpandan diselamatkan, dimenangkan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, bangku-bangku yang saat masih kosong di gereja ini akan dipenuhkan Tuhan dengan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, pakai setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk kami bersama-sama bergerak dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk mencari jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan juga pada akhirnya. Berkati Tuhan Oma, Tante Lastri, Om David yang menggembalakan kami Tuhan di tempat ini. Berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, urapan Raja, urapan Nabi, terus atas hamba-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga boleh membawa kami, mendewasakan kami, semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, dan mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Juga kiranya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan daripada hamba-hamba-Mu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang diperlukan, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada atas hamba-hamba-Mu juga, staf penggembalaan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pagi siang ini Tuhan Yesus, karena hadirat-Mu boleh memuaskan kehidupan kami. Pujian penyembahan kami layak Kau terima Tuhan, sebagai ucapan syukur kami dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah limpahkan atas kami ya Tuhan Yesus. Juga berkati Tuhan untuk ibadah sepekan Tuhan, baik itu kaum wanita, kaum pria Tuhan Yesus, beston rumah tangga, pemuda remaja Tuhan, bahkan ibadah umum yang akan datang. Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kami, dan setiap anak-anak yang ambil bagian dalam pelayanan. Mereka juga Tuhan mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, dan sebagai itu hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Pimpin perjalanan kami pulang dengan selamat, dapat berkumpul kembali dengan keluarga kami dalam sukacita daripada Tuhan menyertai kami senantiasa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, mara bahaya, malapetaka, bencana di depan kami. Berkat damai sejahtera-Mu, berkat sukacita-Mu terus melimpah atas kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur, kami serahkan doa permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi saudara ataupun jemaat, terimalah berkat, kasih anugerah, damai sejahtera, pemeliharaan, bahkan perlindungan yang asalnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa akan menyertai kita semua dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang mengangkat kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan mulia. Di dalam nama Yesus kita akan terima berkat ini. Kiranya Engkau memberkati aku daerahku.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.